Halo adik-adik, kembali lagi di channel Kudeta yang akan mengkudeta semua penonton di seluruh dunia untuk menonton channel saya. Film ini berjudul Kate memiliki kemampuan bertarung cepat dan mematikan, dan jika bisa dibandingkan hampir setara John Wick. Penasaran? Langsung saja saya Aldo mengucapkan selamat menonton. Alur cerita dimulai dengan kita langsung dibawa ke negara Sakura, Jepang, di mana ada sebuah mobil bak sedang membawa dua pembunuh bayaran yang akan membunuh petinggi-petinggi Yakuza bernama Kijima. Yang ini adalah Kate, seorang pembunuh terlatih yang nyaris tak pernah gagal sekalipun. Dan yang ini adalah guru Kate bernama Pi, yang selama ini sudah mengasuh dan melatihnya sejak kecil. Tak mau menunggu lama, Kate langsung beraksi dengan berpura-pura menanyakan alamat untuk kemudian dengan mudah membantai mereka berdua. Untuk kemudian Kate akan membunuh adik dari Kijima, pemimpin Yakuza. Tapi ternyata dia sedang membawa anaknya yang sebenarnya menyalahi aturan. Namun karena operator memaksa, Kate dengan terpaksa membunuh ayahnya. Sepuluh bulan pun berlalu, Kate yang sedang berbicara dengan Pi memutuskan untuk pensiun karena ingin hidup seperti wanita pada umumnya. Karena sebenarnya hal itu didasari pembunuhan terakhir yang telah menyalahi aturan karena ada anak di bawah umur. Sempat dilarang oleh Pi karena mereka harus menyelesaikan satu tugas lagi untuk membunuh pemimpin Yakuza bernama Kijima. Dan itu disetujui oleh Kate agar dia bisa segera pensiun. Sebelum Kate beraksi, terlebih dulu dia akan menikmati hidupnya ke sebuah bar dengan gaun yang sudah dia persiapkan. Dan beruntung, Kate yang berada di bar langsung bertemu dengan pria tampan yang mengajaknya berkenalan. Untuk kemudian, Kate tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk tidur bersama pria tersebut. Setelah selesai, Kate tak lupa melihat alamat pria tersebut untuk kemudian dia akan datang kembali. Karena malam ini dia akan menyelesaikan tugasnya terlebih dulu. Tak membuang-buang waktu, Kate sudah berada di atas gedung untuk menembak Kijima. Tapi yang aneh, seketika pandangannya buram dan badannya terasa sakit yang membuat tembakannya meleset dari sasaran. Merasa membutuhkan kendaraan untuk lari, Kate langsung mencuri mobil super cepat yang ada di situ dan membuat aksi kejar-kejaran pun terjadi. Namun karena kondisinya semakin memburuk, Kate harus mengalami kecelakaan parah. Setelah sadar, Kate sudah berada di rumah sakit. Yang di sini, dokter memberitahu bahwa Kate mengidap penyakit kanker yang disebabkan dari racun yang mematikan. Bahkan dokter mengatakan bahwa sisa waktu yang dia miliki hanya 24 jam dari sekarang untuk bisa tetap hidup. Dan dari sinilah Kate baru menyadari bahwa dia telah diracun oleh pria yang tidur bersamanya tadi. Dari itu, Kate langsung melarikan diri dari rumah sakit untuk kemudian langsung menyandra dokternya agar memberikan obat penahan rasa sakit agar dia bisa bertahan hidup sampai bisa mencari pelakunya. Kate yang mengingat alamat pria tadi langsung menuju ke sana. Sementara pria ini yang baru saja kembali bersama pacarnya langsung dihajar oleh Kate. Di sini Kate langsung bertanya kenapa dia meracuninya. Tak mau mengaku Kate yang akan membunuhnya membuat pria ini mau berkata jujur karena sebenarnya dia hidup dalam ancaman Yakuza dan yang menyuruhnya adalah Sato, anak buah dari Yakuza yang dipimpin oleh Kijima. Dari itu Kate langsung menemui Pi bahwa dia telah diracun polonium 204 yang sangat mematikan. Yang di sini Pi tidak begitu terkejut karena ini pasti adalah ulah dari Kijima karena dulu mereka telah membunuh adik kesayangannya. Sato yang sedang mengadakan makan malam bersama anggotanya yang diiringi sanggar tari. Di situ juga Kate sudah sampai di tempat mereka.
Saat mereka sedang membicarakan keamanan Kijima, muncullah Kid yang langsung menembak satu anggotanya. Di sini Kid meminta Sato jujur di mana keberadaan Kijima saat ini. Tapi karena Sato tidak memberitahu dan tidak ada yang tahu keberadaan Kijima di mana, Kid langsung membunuhnya. Tinggal sisa satu yang akan diinterogasi, malah semua anggota mereka datang. Yang ternyata peluru Kid sudah habis, yang membuatnya harus bertarung dengan mereka semua, yang berhasil dia menangkan. Tinggal tersisa satu yang sudah mati ketakutan. Akhirnya mau memberitahu satu nama, yaitu Ani, keponakan dari Kijima yang sudah pasti mengetahui keberadaan Kijima. Ani? Dari itu, Kid langsung menuju ke bar di mana Ani berada. Yang di sini Kid dibuat terkejut karena melihat bahwa Ani adalah anak perempuan yang ayahnya telah dia bunuh tepat 10 bulan yang lalu. Di sini Kid mengancam akan membunuhnya jika tidak memberitahu di mana keberadaan Kijima. Tapi Ani menjawab bahwa dia tidak tahu sama sekali di mana Kijima. Namun dia hanya memiliki nomor telepon tangan kanannya, yaitu Renji, yang tahu di mana keberadaannya. Dengan kondisi yang semakin parah, Kid terlebih dulu mengobati penyakitnya agar dia bisa bertahan hidup. Dan agar Ani bisa aman, Kid langsung mengikatnya di sini. Sementara di sisi lain, Renji langsung menyuruh anggotanya untuk menyelesaikan ini semua. Namun yang menarik adalah, Renji meminta anggotanya untuk membunuh Eni juga. Adegan berpindah kepada Kid yang sudah siap menunggu kehadiran mereka. Mereka yang sudah sampai langsung berpencar untuk mencari Kid. Hingga setelah ketemu, Kid yang sudah ahli dan tahu mereka tidak membawa Kijima, langsung membantai mereka semua. Dengan penyakit yang dia derita, Kid sekuat tenaga menghabisi mereka satu persatu. Di sisi lain, malah Ani bisa melepas tutup mulut dan ikatan di tangannya, yang membuatnya malah bertemu anggota Renji, yang Eni sama sekali tidak menyadari bahwa mereka akan membunuhnya. Tapi tiba-tiba, hingga saat Renji di tengah perjalanan, dengan santai Ani memberhentikan mereka. Lalu kemudian, Ani bisa menembak kedua anggota Renji menggunakan tangan kosong. Dan itu ternyata adalah strategi Kid agar mereka bisa dilumpuhkan. Di sini Kid meminta Renji memberitahu di mana Kijima berada, maka dia akan dibiarkan tetap hidup. Tak mau mati, akhirnya Renji memberitahu bahwa Kijima berada di rumah lamanya, yang Ani mengetahui tempat tersebut. I know where he is. Dengan kondisi begitu parah, Kid berinisiatif untuk menghubungi Pi agar besok bisa menemukan mayatnya di rumah Kijima setelah dia bisa membunuhnya. Goodbye, V. Setelah sampai di rumahnya, Kid meminta Ani jangan ikut masuk agar dia menyelesaikan ini semua. Namun Ani menolak karena menurutnya Kijima lah pembunuh ayahnya yang dia harus ikut membalas dendam. Tak mau Ani mati, Kid tetap menyuruhnya pergi, sementara dia langsung akan masuk membantai Kijima.
Saat sudah masuk ke dalam, Kate langsung bertemu Kijima yang tidak memberikan perlawanan sedikit pun terhadapnya. Yang padahal Kate mengetahui bahwa Kijima berusaha meracuninya karena balas dendam kematian adiknya tersebut. Tapi Kijima menjawab bahwa tidak ada untung meracuninya karena tidak memberikan dampak apapun. Karena faktanya bukan Kijima yang meracuninya, melainkan Renji dan juga Pil yang telah meracuni dan mengkhianatinya agar Kijima dan Kate bisa saling membunuh karena Renji ingin menjadi pemimpin Yakuza saat ini. Yang lebih lagi ternyata Kijima sangat sayang dengan Annie dan tidak pernah berencana untuk membunuhnya, melainkan Renji lah yang akan membunuh Annie agar garis keturunan mereka semua binasa. Sementara di sisi lain, Annie yang ternyata masih berada di luar langsung dihampiri oleh Pi yang akan mencuci otaknya untuk mau ikut bersamanya. Karena di sini Pi berkata bahwa dia mengenal Kate dengan baik, yang selama ini sangat terobsesi ingin menghabisi seluruh keluarga Annie, termasuk saat ini paman Annie yaitu Kijima akan dibunuh oleh Kate di dalam. Dan fakta selanjutnya, Pi memberitahu tepat 10 bulan yang lalu, Kate lah yang telah membunuh ayah Annie. Padahal otak dari semua ini adalah Pi dan juga Renji. Hingga setelah Kate keluar dari rumah, dengan rasa membara Annie langsung menembaknya. Padahal Kate sudah menjelaskan dan meminta jangan dengarkan semua omongannya. Beruntung Kijima tidak jadi dibunuh oleh Kate, yang langsung menolongnya untuk kemudian membantu memberikan obat yang tersisa agar dia masih tetap selamat. Sementara di sisi lain, Annie yang dibawa ke hadapan Renji dibuat terkejut karena ternyata Pi telah bersekongkol dengannya, yang mengetahui bahwa Pi bersekongkol dengan Renji untuk menjadi pemimpin Yakuza. Sementara untuk Kate sudah menuju ke tempat Renji untuk membunuhnya, dan begitu juga Kijima akan bersama-sama membantai mereka semua. Let's go get Annie. Dengan santai Kate berjalan langsung membantai semua penjaga. Saat anggota Renji sedang mencari mereka, Kate sudah melemparkan bom dan membantai mereka semua. Setelah Kijima menemukan Renji, kini dia akan menyelesaikan pertarungan dengan secara terhormat menggunakan pedang samurai, yang dengan mudah sekali Kijima menebas kepala Renji. Hingga saat Kate dapat bertemu dengan Pi, dia sudah menyandra Annie yang membuat sedikit terlibat negosiasi. Namun karena mengingat kehidupan yang begitu menderita selama ini dibuat oleh Pi, dan tidak ingin hal itu kembali terjadi pada Annie, Kate memutuskan melepaskan tembakan yang membuatnya juga harus terkena tembakan dari Pi. Beruntung tembakan Kate tepat sasaran, yang membuat Pi harus tewas saat itu juga. Tapi sayang sekali, kondisi penyakitnya semakin parah, ditambah tubuhnya sudah dipenuhi luka dan peluru, yang membuatnya tidak bisa bertahan lagi, dan sangat disayangkan, Kate harus tewas setelah dendamnya terbalaskan.
Tamat, sungguh sayang sekali. Oke, dari semua yang sudah kita tonton, sangat disayangkan kenapa kita harus mati. Kalau ditambah sedikit ada obat penawar untuk tetap hidup, pasti film ini lebih keren sekali. Ya udah, pesan yang bisa kita ambil dari film ini, jangan ke teman, saudara sendiri saja bisa menusuk Anda dari belakang. Jadi tetap berhati-hati untuk mengambil keputusan. Dan kalau bisa, apapun planning Anda untuk ke depan, cukup Anda saja yang tahu, agar bisa berjalan dengan lancar tanpa ada yang akan berusaha menghancurkan dari belakang. Saya Aldo pamit undur diri, dan jangan lupa di subscribe channel ini untuk membantu saya terus mengupload film ke YouTube. Thank you.